Oke, kita lanjut ya. Misalnya tadi ini ya tentang feel of God ada yang buat ya. Nah, ini kutipan yang kalian bisa ambil. Takut akan Allah itu ada dua jenis. Yang pertama timbul karena takut akan penghakiman Allah, sehingga dari situ orang itu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, bertekun, berpengharapan, dan akhirnya menghasilkan dispassion dan kasih. Tapi takut akan Allah itu juga bisa lahir dari kasih orang itu atau membangun relasi yang intim dengan Allah. Nah, saya nggak tahu apa Winda bahas kayak ini. Nah, berarti apa yang kita bisa kalau kita dijadikan poin, berarti kita bisa bahas di sini takut akan Allah itu bisa berasal dari dua sumber, ya, gitu, atau dua jenis takut akan Allah. Yang pertama takut akan penghakimannya, yang kedua memang lahir dari relasi dengan Allah. Kan ada orang yang takut sama orang atau takut sama seseorang itu karena memang takut kita ya takut secara negatif ya. Kita takut dipukul dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kita takut jadi kita jadi taat. Tapi ada yang kita takut itu memang karena kita eh, punya relasi dengan dia. Sama kayak misalnya kita takut sama orang tua kita ya kan. Atau takut sama ayah kita, bapak kita misalnya. Kita takut sama bapak kita mungkin karena kalau kita nggak taat kita nggak dikasih uang jajan misalnya, ya kan? Atau kita dikasih hukuman misalnya, itu membuat kita jadi takut. Jadi takut karena penghukuman atau penghakiman. Tapi ada yang takut kepada kepada bapaknya karena memang ya dia mengasihi orang tuanya atau bapaknya. Oke. Nah, misalnya kalian tulis kalimat seperti ini berarti paraphrase. Oke, gitu. Nah, ini kutipannya sangat baik gitu. Ini harus dikutip yang bahas tentang takut akan Allah. Nah, ini yang setriska misalnya. Tentang iman banyak sekali ya. Kamu sudah berapa kutipan? 30. Ini bisa lebih nih sebetulnya ya. Oke. Maksimus halaman 189 ya, nomor 8. Atau ini judulnya apa ini ya? First Century on Love ini mungkin ya. Tentang the fourth century ya, on love. Faith is a relational power of a relationship which bring about the immediate, perfect, and supernatural union of the believer with the God in whom he believes. Kamu komentar ini apa? Iman itu adalah masalah apa yang di sini? Kuasa relasi atau sebuah hubungan, ya kata Maximus. Relationship yang mendatangkan apa? Mendatangkan satu union, satu penyatuan yang supranatural, artinya yang misteri, yang melampaui akal pikiran kita, sempurna dan langsung antara orang percaya dan dengan Allah. So, faith is, iman itu apa? Iman itu adalah a relation power atau a relational power atau relationship. Ya, so di sini di dalam iman ada kekuatan yang membawa manusia menyatu dengan Allah secara sempurna. Jadi God itu diterjemahkan Allah aja ya, jangan Tuhan. Kecuali Lord baru Tuhan. Tapi kalau God kita bakukan itu pakai Allah, karena menuju kepada Allah Bapa. Kalau Tuhan, Tuhan Yesus Kristus ya. Nah itu dua pribadi yang berbeda. Nah, kuasa yang membawa manusia menyatu dengan Allah secara sempurna dan supernatural. Sehingga dapat diartikan bahwa iman adalah membangun relasi manusia dengan Allah. Oke, yang masih nyambung ya. Iman itu kita belajar di sini apa? Iman itulah yang menyatukan kita tuh dengan Allah. So, this is a relational power, kuasa
ya, yang membuat kita bisa menyatu dengan Allah. Faith. Ya, sering saya kasih ilustrasinya itu seperti ini, handphone ini. Ya, handphone ini jadi seperti relational power. Dia punya power kan? Dia punya kuasa ini untuk menyambungkan kita dengan orang yang jauh dari kita. Karena ada handphonenya. Sementara sinyalnya atau gelombangnya, ya, karena kalau nggak ada sinyal, ya kan, kalau nggak ada sinyal nggak nyambung kan, gitu. Nah, sinyalnya itu kayak semacam faith-nya tadi, ya, yang menghubungkan, gitu. Tapi faith itu perlu diberi yang namanya kekuatan, ya. Sama seperti handphone ini kalau nggak ada batu baterainya mati kan. Nah, faith itu perlu diberi kekuatan, ya. Kekuatan itu dari mana? Ya dari diri kita dan karya Roh Kudus. Sehingga faith itu juga adalah semacam hasil dari kita mau percaya, tapi faith itu bukan cuma percaya, tapi diberi kekuatan. Makanya di sini ada namanya power. Nah, power itu berasal dari Allah dan dari kita. Ya, sama seperti handphone ini ada batu baterainya. Tapi perlu ada energi listriknya dicas. Baru baterainya ada apa? Power. Jadi powernya dari handphone itu sendiri dan dari energi listrik sama. Power kita dari kita mau percaya atau enggak ini? Mau, nanti tinggal diberi energi dari Allah. Jadilah faith. Ya. So, this is interesting, a rational power. Nah, jadi Sutriska ini sudah bisa jelasin di sini faith itu adalah masalah relationship, hubungan yang punya kuasa menghubungkan kita dengan Allah. Yang kedua, we walk by faith, not by sight. Oke, 2 Korintus 5 ayat 7 ya. We gain spiritual knowledge through symbol indistinctly as a mirror. Thus, we must devote much time to this kind of knowledge. So that by long study and constant application, we may achieve a persistent state of contemplation. Oke, ini bahas tentang apa? Tentang kontemplasi atau tentang iman. Hati-hati. Walaupun misalnya di sini ada kata faith, belum tentu isinya bicara tentang faith. Jadi jangan auto konteks juga. Ya. Makanya kalian perlu cari kutipan yang memang mendukung topik kalian. Jangan asal ngutip. Karena belum tentu membahas itu. Tapi kalau nomor 1 bahas tentang faith enggak? Sudah pasti. Ya. Nomor 2 bahas tentang faith. Ini bahas tentang apa? Kontemplasi. Ya. Nah, ini cocok untuk Vivian ini. Nah, ini lebih baik nggak usah dikutip. Oke, nanti kamu malah mempersulit diri sendiri ya. Nah, nomor 3, faith encourage the builder intellect and strengthen it with the hope of assistance. Nah, ini bahas tentang faith, betul. Hope brings before its eye this help promised by faith and drive of the enemy attacks. Love kills the enemy provocation without the devout intellect. Utterly obliterate them with deep longing for the divine. Ya. Nah, faith itu apa di sini? Faith itu encourage, mendorong, nous,
dan menguatkannya supaya menghasilkan hope, pengharapan. Pengharapan mendorong apa? Satu yang namanya kekuatan untuk mengusir musuh. Kasih ini kills the enemy provocation, membinasakan provokasi si musuh. Nah, jadi faith, hope, dan love ini saling bekerja sama. Ya, ada satu kutipan yang bagus ya tentang faith dan hope ini. Misalnya nih dari Diadokos ya. Semua perenungan spiritual kita dipimpin oleh iman, pengharapan, dan kasih. Nah, karena tiga ini ya, iman, pengharapan, dan kasih, ini tadi seperti kata Maximus yang encourage, yang membunuh, yang menjaga jiwa kita. Iman, kita dikuasai kekuatan yang dapat melawan serangan musuh yang ingin memperdaya, memprovokasi intelek kita, sehingga dengan kekuatan ilmi inilah kita dapat melenyapkan kekuatan si jahat, kekuatan iman dimiliki. Nah, iman sejahtera ini bukan hanya soal iman ya, tapi ditambahkan juga penjelasannya hope dan love. Ya. Oke. Nah, kemudian nomor 4. The first and unique effect of the divine gift of genuine spiritual knowledge is to produce within us by faith the resurrection of God. Faith needs to be accompanied by the right ordering of will and purpose. Nah, ini betul, dia bahas faith ini. Ya, jadi faith perlu ditambah, maka seperti Rasul Paulus katakan ya, atau Rasul Petrus katakan, iman aja nggak cukup. Iman perlu ditambah dengan, kalau Petrus tambahkan apa? Pengharapan. Paulus katakan kasih. Yakobus bilang iman perlu ditambah dengan perbuatan. Petrus mengatakan apa? Iman perlu ditambah dengan ketekunan, kesabaran, ya, pengendalian diri, gitu kan? Nah, baru nanti menghasilkan sukacita, kasih. Nah, Maximus mengatakan ini apa? Faith ditambahkan dengan namanya discrimination. Nah, ini istilah lagi. Diskriminasi itu bukan diskriminasi seperti pemahaman kita sekarang. Diskriminasi itu artinya kita bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Itu discrimination. Atau istilahnya diakrisis. Diakrisis itu satu kemampuan kita peka terhadap yang mana yang disebut baik dan jahat, yang krisis dan yang bukan gitu. Nah, iman ditambah dengan discrimination. Ya, sehingga lewat iman itu kita bisa menaati perintah Allah, ya. Pengetahuan tentang Allah melahirkan iman yang hidup di hadapan Allah. Untuk tetap memiliki iman yang hidup, maka iman juga harus disertai dengan ketaatan. Sebab tanpa ketaatan, iman ini menjadi kosong atau iman yang mati di hadapan Tuhan. Nah, ini di sini dikatakan iman yang bangkit. Ya, kita memiliki seperti memiliki kebangkitan Kristus. Ya, karena kebangkitan Kristus itu mengalahkan musuh, ya. Maka dengan iman seperti iman kebangkitan itu kita bisa mengalahkan musuh, katanya. Oke, ini saya belum lihat konsepnya ya. Konsepnya ada berapa poin? 3, apa saja? Kedua, sebagai kekuatan dan untuk menaklukkan passion atau keinginan. Dan ketiga, dalam keselamatan bagi manusia. Oke, nanti saya perlu lihat kutipan-kutipannya mana aja gitu. Dari 30 itu apa kesimpulannya ya? Maksudnya 3 poin itu apa saja? Oke, ini berikutnya ya Sutriska bisa kerjain ya. Ini siapa lagi? Pasrah misalnya. Pasrah apa topiknya? Dispassion. Nah, kamu sudah cek belum glosarinya? Apa arti dispassion?
Ayo, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dyspation itu apa? Nah, itu keliru. Ini bukan tentang kebosanan. Dyspation itu artinya apa? Apa? Ketiadaan nafsu. Nah, ini juga kurang pas. Karena kita tetap tidak bisa menyingkiri yang namanya nafsu. Nafsu jahat itu selalu ada selama kita masih hidup. Kenapa? Karena ya kita selalu digoda, ya. Sedangkan dalam jiwa itu ada namanya aspek nafsu. Kalau nafsu itu ikuti Allah jadi nafsu yang benar kan? Jadi nafsu itu bukan sesuatu yang di sini nafsu bukan istilahnya selalu negatif. Nafsu itu maksudnya bisa juga bagian dari jiwa yang Allah berikan. Karena kalau nggak ada nafsu ya manusia nggak makan, nggak melahirkan kan gitu ya. Nggak ada nggak ada nggak ada keinginan dari tubuh kita. Sehingga ya kayak robot aja nanti. Gitu. Tahu robot kan nggak perlu dikasih makan, ya kan? Robot itu ya robot aja kayak gitu. Nah, dyspation di sini artinya satu keadaan di mana orang itu punya satu kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Gitu. Makanya tadi kata Maximus berawal dari takut akan Allah. Takut akan Allah itu adalah orang yang di sini ya. Orang yang takut akan penghakiman Allah. Jadi orang bisa takut akan Allah kan berawal dari imannya. Ya, imannya timbullah takut akan penghakiman atau penghukuman Allah. Nah, dari penghukuman Allah itu dia akan mulai melatih pengendalian diri, self control. Pengendalian diri terhadap hawa nafsu yang kalau timbul jadi hawa nafsu yang jahat ya. Mengendalikan diri dari hawa nafsu yang jahat. Lalu ada ketekunan. Dari situ pasti ada konflik dan sebagainya ya dalam batin. Timbullah di situ namanya ketekunan. Dari ketekunan timbullah pengharapan bahwa Allah itu selalu menolong dan tidak meninggalkan kita gitu. Nah, dari pengharapan inilah akan mendatang namanya dyspation. Ini kata Maximus ini. Ini hope in God and dyspation. Dyspation inilah yang nanti mendatangkan kasih. Nah, dyspation ini diterjemahkan mungkin agak bahasa yang sedikit asing buat kalian, ketersapihan dari hawa nafsu. Sapi, bukan sapi yang kalian minum itu ya, susunya gitu. Tapi ketersapian itu kayak keterpisahan dari hawa nafsu. Itu ketersapihan. Oke, bukan kebosanan ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini glosarinya. Pasal udah lihat glosarinya belum? Di sini dyspation. Saya dari glosari ini bisa jadi topik-topik menarik ya. Misalnya tentang flesh, daging itu apa. Kemudian ini kita lihat dyspation nih. Atau bahasa Yunaninya apa nih? Apatheia. Ya. Nah, ini berkaitan dengan passion, hawa nafsu yang jahat. Hawa nafsu yang jahat itu berarti hawa nafsu yang memang sudah jadi kayak bibit untuk menentang Allah, ya, atau melawan perintah Allah. Oke, nah dia katakan di sini dyspation ini passionlessness, ketiadaan nafsu. Ya. Nah, passionless ini maksudnya ketiadaan nafsu itu dalam pengertian dia sudah bisa setiap nafsu jahat yang muncul dia kalahkan. Setiap nafsu yang jahat muncul dia kalahkan. Nah, itu namanya dyspation. Jadi nafsu itu tidak berubah jadi dosa. Begitu ada benih nafsu jahat,
dia sudah langsung kendalikan atau dia kalahkan. So, dysphagia itu adalah satu state of reintegration and spiritual freedom. Ya, atau dysphagia ini satu purity of heart. Ya, atau dysphagia ini adalah bisa mengalahkan the attacks of demon. Ya. Gitu. Nah, ini beberapa pengertian dasar ini kamu bisa perhatikan di sini. Oke, atau ini bisa menjadi seperti konsep awal. Siapa? Pasrah. Dysphagia itu apa? Dysphagia itu kamu bisa mengatakan a state in which the patient are exercised in accordance with their original purity, and so without committing sin in act or thought. Nah, ini dia. Ya. Coba ini saya nih ya. Di sini dysphagia nih. Nah, ini kata yang penting di sini. Dysphagia itu satu keadaan di mana hawa nafsu yang jahat ya, itu sudah bisa dimurnikan. Sama kayak air ini. Air yang kotor, lalu disaring. Airnya nggak hilang, tapi kotorannya yang hilang. Jadi air yang bening, air putih. Nah, penyaringannya itulah yang disebut dengan dysphagia. So, this is bagaimana dysphagia itu seperti penyaringan air kotor menjadi air yang murni. So, dysphagia is a state ya, satu keadaan di mana passion itu bisa dimurnikan tanpa orang itu jatuh ke dalam dosa. Atau yang kedua, dysphagia is a state of reintegration and spiritual freedom. Nah, ini juga bisa. Dysphagia itu adalah satu keadaan reintegrasi dan kebebasan rohani. Atau bisa dikatakan ini bicara soal hati yang murni. Nah, reintegrasi itu maksudnya antara kerja pikiran, jiwa, tadi ya maksudnya ada 3 kan, mind, pikiran, emosi, dan desire itu bisa kompak untuk melawan kejahatan, nafsu. Ya, reintegration. Atau kamu bisa mengatakan di sini apa? Dalam positifnya, Evagrius mengatakan ini ada the quality of love. Oke? Atau ini the fire of dysphagia ya. Atau ini adalah the gift of God, karunia Allah. Ya. Atau di sini dysphagia ini berarti a state imply impartiality and detachment, but not indifference, or for if this patient man does not suffer his own account, he suffer for his fellow creature. Ya, jadi dysphagia itu satu keadaan di mana tidak terikat kepada hawa nafsu. Nah, ini pengertian dasarnya kamu mesti ngerti dulu. Nah, terus kamu coba lihat kutipan-kutipannya. Kamu berapa poin ini pasrah? Apa saja?
Apa saja? Poin 1 apa? Kamu nggak siap selalu. Apa? 1? Kamu ngapain bawa laptop? Pertama, membebaskan manusia dari pikiran jahat, mendewasakan manusia di dalam Tuhan, menuntun manusia dalam mencari keserupaan dengan Kristus. Membebaskan manusia dari pikiran jahat, mendewasakan manusia, dan menuntun manusia. Oke, tapi saya belum dapat ininya ya. Apa saja ini? Kenapa kok bisa 3 ini loh? Harus ada dasarnya kan? Coba kita lihat beberapa komentarmu. Although sin enter us through our negligence and introduce us what is contrary to nature, we have been reclaimed through God's great mercy and renewed by the dispassion of Him who is dispassionate. Oke. Nah, misalnya walaupun dosa ya terjadi karena kecerobohan kita, ya, and introduce us what is contrary to nature, dan membuat kita bertentangan dengan kodrat kita telah reclaim ya through God's great mercy, sebetulnya kita sudah ditebus oleh belas kasihan Allah dan diperbarui oleh penderitaannya yang dispassionate. Oke, ini bukan bahas tentang dispassion ya, ini bahas tentang kasih Allah ini sebetulnya. Yang kedua, faith is quality inherent in our nature. It begets in us the fear of God. Fear of God instilled that keeping the commandment, which constitute the practice of the virtue. From such practice grows the precious flower of dispassion. Nah, ini baru bahas tentang dispassion. The offspring of dispassion is love, which is the fulfillment of all commandments, binding and holding them in unity. Ya, apa artinya nih? Iman melahirkan apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah yang membuat kita taat kepada perintah Allah. Nah, sehingga kita melakukan hal-hal yang baik, ya kan? Nah, dari hal-hal yang baik kita kerjakan, disinilah muncul namanya bunga dispassion. Jadi kayak bunga yang bermekar gitu ya, dispassion. Nah, dispassion inilah kasih. Karena kita sudah menaati perintah Allah, itulah kasih. Oke, apa komentar kita di sini? Berarti dispassion ini apa? Ini komentarnya nggak nyambung dengan isinya ini. Nah, ini satu contoh. Ya. Iman teguh pada Kristus memicu manusia melawan perlawanan terhadap iblis. Nggak ada hubungannya dengan iblis nih. Jangan iblis terus yang disalahin ya. Oke. Makanya waktu kalian baca itu, mesti hati-hati ya. Jangan asal komen. Karena nanti kualitas papernya jadi buruk. Jadi jelek. Ya. Bisa selesai, tapi nggak bagus gitu. Sama kan, karena kalau kalian masak aja bisa ya. Tapi rasanya kayak gimana nih kalau asal masak? Iya, nggak enak di lidah kan. Makan tetap kenyang gitu. So, what is that dispassion di sini, pasrah? Nah, dispassion apa di sini? Ini kan bicara tentang dispassion itu, kalau kamu ngomong, oh dispassion ini berarti menaati perintah Allah, itu benar. Ya kan? Sehingga orang yang mencapai dispassion itu adalah orang yang sudah punya kasih. Jadi pahami urutannya ya. Mana itunya?
Jadi saya kasih kalian gambaran konsep ini. Ya, manner ini. Lupa aja kerjanya. Oke. Kan lihat situ ya. Faith. Faith mendatangkan apa? Fear of God. Ya kan? Orang yang fear of God itu dia bilang adalah orang yang keeping the commandment. Taat. Oke? Nah, ketaatan itulah yang disebut berbuah flower grows the precious flower of dispassion. Ya, taat itu kan nanti menghasilkan namanya virtue, kebajikan. Ya kan? Nah, kebajikan-kebajikan itulah nanti akan timbul yang namanya akan berbunga dispassion. Nah, di sini dispassion. Oke. Dispassion inilah dia katakan di situ the offspring of dispassion yang bermekar, bunga yang bermekar itu adalah kasih. Love. Ya kan? Nah, love inilah yang menunjukkan bahwa kita orang yang taat kepada Allah. Dan saya adalah ambil dari Roma 13 ayat 10. Coba baca Roma 13 ayat 10. Ya. Kasih tidak berbuah jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan Allah. Ya, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia, tapi penggenapan dari hukum Taurat. Nah, fulfillment, penggenapan dari hukum Taurat atau perintah Allah itu. Ya. Nah, dari mana kasih itu? Kasih ini bukan bicara soal hanya satu hal ya, misalnya kayak kita tidak berbuat dosa saja, tapi ini kasih itu bicara soal ini tadi, ketaatan tadi. Ketaatan penggenapan dari hukum Taurat. Yang namanya hukum itu perintah kan. Nah, perintah itu ya harus ditaati. Jadi kalau ada penggenapannya, ada ketaatannya, itulah kasih. Nah, yang di sini maksudnya mengatakan dispassion itu seperti bunganya. Ya, tanaman bunganya yang bermekaran kasih. Nah, kamu komentarnya apa di situ? Jelas di sini dispassion itu ini bicara tentang ketaatan. Ya. Nah, jadi poin-poin ini tolong nanti dicek lagi apa benar. Ya. Supaya nanti ini benar-benar pas ya. Coba yang berikutnya. Through discretion, the soul fight against the hostile power and defends the virtue. Yeah. Through self-restraint, it feels things dispassionately. To love, it urges man to love all men such himself. Through self-control, eliminate every sensual pleasure. Finally, through courage and patience, it arms itself against its invisible enemies. Ya, ini kamu komentarnya hawa nafsu pikiran jahat bahwa manusia akan terus bertarung melawan kekuatan musuh dan membela kewajiban pada akhirnya hati dan pikiran akan mengalami pengurusan manusia menjadi kemuliaan Tuhan. Bukan ini pasrah.
Oke. Jadi lewat discretion. Apa artinya discretion ini? Jiwa akan melawan kekuatan jahat dan mempertahankan kebenaran. Melalui pengendalian diri, maka kita bisa mencapai dispassion. Nah, ini ya. Sehingga di sini kalau tadi dispassion itu adalah keadaan kita taat pada perintah Allah, tapi di dalamnya di situ dikatakan kita harus punya namanya self restraint. Self restraint itu maksudnya pengendalian diri, pengontrolan diri. Oke?